Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lutfian Syahriatama. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinding geser. Dinding geser itu adalah dinding yang terbuat dari beton bertulang yang dipasang vertikal dan diperuntukkan untuk struktur bangunan gedung bertingkat. Bisa kita lihat ini detailing di lapangannya. Ada juga yang seperti ini, yang di tengah ini. Dia untuk penahan gempa, ya, detailing untuk gempa. Nah, seperti ini, dan ini untuk setelah dipasang beton, dilapisi beton di lapangan. Nah, fungsi dinding geser yaitu adalah dinding geser berkaitan dengan struktur tahan gempa yang berfungsi menahan gaya lateral akibat gempa bumi. Cara kerjanya dengan menyerap gaya geser akibat gempa bumi, ya. Gaya lateral itu adalah gaya horizontal yang arahnya tidak menentu seperti angin dan gempa bumi. Nah, fungsi selanjutnya dinding geser mengurangi kemungkinan terjadinya kehancuran komponen struktural pada gedung. Selanjutnya kita akan membahas pengaruh dinding geser terhadap struktur. Nah, pengaruh dinding geser terhadap struktur yaitu memberikan kekakuan struktur pada gedung bertingkat, dapat meminimalisir deformasi dan membentuk sendi plastis pada struktur sebelum struktur mengalami keruntuhan, serta mencegah kegagalan dinding eksterior, juga mendukung beberapa lantai gedung. Nah, kita bisa lihat di gambar sederhana ini, dengan adanya dinding geser yang di B ini, yang putih ini, akan menimbulkan perlawanan untuk gaya lateral, perlawanan yang supaya struktur tersebut lebih kaku dan stabil. Nah, ini kita lihat secara ini, ya, individu dan gabungan. Kita lihat satu-satu. Di sini ada portal yang mengalami lendutan, ya, lendutan untuk tiap portal dan juga lendutan untuk dinding gesernya. Seperti ini gaya lateralnya ini. Selanjutnya kita lihat efek dari setelah adanya portal dan juga dinding geser. Itu bagaimana pengaruhnya. Nah, itu lihat di sini ada lagi. Di sini portal. Nah, di ujung sini ada dinding geser. Nah, adalah namanya itu gaya lateral, gitu ya, gaya lateral. Dan juga nanti kita lihat apakah lendutannya dapat tereduksi. Nah, bisa lihat, kita baca di grafik ini. Nah, di sini ada yang ditahan oleh portal dan juga ada yang ditahan oleh dinding geser. Nah, dengan adanya dinding geser menjadikan struktur tersebut mengalami perlawanan yang cukup besar, karena kita bisa lihat di sini, ya, lebih besar ketimbang portal dan kolom tadi, kolom dan balok tadi, ya, akan mengakibatkan perlawanan yang lebih besar dengan adanya dinding geser. Nah, peran dinding geser dalam menahan beban gempa berdasarkan sifat yang dimana dinding geser memberikan kekakuan dan kestabilan untuk menahan gempa. Dinding geser dapat menahan beban lateral yang lebih besar akibat gempa. Sifat dinding geser menjadikan struktur lebih kaku daripada elemen rangka biasa. Nah, itu tadi, ya, bolok dan kolom atau portal biasa tadi. Meningkatkan ketahanan terhadap beban lateral. Ini K, ya, kekakuan sama dengan gaya per perpindahan. Nah, dengan adanya dinding geser ini akan mengecilkan perpindahan itu sendiri. Nah, kalau perpindahannya besar, sedangkan gayanya sepersekian berapa, ya, jadi akan menghasilkan kekakuan yang lebih besar ketimbang dengan adanya perpindahan yang lebih besar juga, begitu. Selanjutnya, meminimalisir pergeseran geser bangunan yang diakibatkan oleh gempa. Fungsi dinding geser yaitu melawan kekuatan gempa horizontal. Nah, di sini kita akan membahas selanjutnya peran SRPM pada bangunan dalam menahan gempa.
Nah, beban gempa akan diatasi dengan mekanisme lentur. Berarti harus ductile, berarti rangkanya rangka ductile, supaya integritas struktur tetap terjaga dari kemungkinan roboh seketika. Nah, perilaku ductile ini adalah transfer efek beban lateral gempa tanpa kehilangan kekuatan dan kekakuan itu sendiri. Nah, selanjutnya, jika sistem rangka pemikul momen ini digabungkan dengan dinding geser, nah itu akan menghasilkan sistem ganda yang nanti akan menghasilkan struktur yang lebih efektif. Dan kita sudah lihat di gambar tadi, ini. Jika SRMPM saja tanpa adanya dinding geser, ya gendutannya masih sangat besar begitu ya. Nah, dengan adanya dinding geser lebih efektif, lebih kaku dan lebih stabil begitu. Untuk prosedur umum untuk dinding geser menurut SNI 1726 tahun 2002. Nah, ini ada beberapa sistem dan subsistem struktur penahan gempa. Ya, ini ada poin 1 sampai 7 ya, sistem dinding penumpu, sistem rangka gedung SRPM, sistem ganda, sistem struktur gedung kolom cantilever, sistem interaksi dinding geser dengan rangka, dan subsistem tunggal. Namun yang kita akan bahas di sini adalah garis besar perencanaan dinding geser pada struktur gedung sistem ganda. Pada poin keempat ini ada 4 poin. Yang pertama, perencanaan dimensi, kekakuan, analisis statik ekuivalen, gaya geser rencana. Nah, yang paling awal di sini merencanakan dimensi. Tentu untuk merencanakan dimensi kita tidak bisa sembarangan, kita harus melihat denah bangunan tersebut, bentangnya berapa, kita bisa menentukan BH untuk kolom dan balok. Menurut SNI 032847 tahun 2002, pasal 16.5.3 tentang perencanaan dinding secara empiris, ketebalan dinding tidak boleh kurang dari 1/25 tinggi, atau panjang bagian dinding yang ditopang secara lateral diambil yang terkecil dan tidak pula kurang dari 100 mm. Itu diambil yang terkecil untuk lebih aman juga ya. Nah, selanjutnya itu kekakuan. Kita harus mengecek kekakuan masing-masing komponen struktur, lalu cek apakah struktur memenuhi syarat untuk sistem ganda di sini. Syaratnya itu adalah gaya lateral ditumpu minimal 25%. Nah, itu untuk kolom dan balok. Sisanya ditumpu oleh dinding geser. Nah, untuk selanjutnya itu analisis statik ekuivalen, memperhatikan pembagian beban lateral sesuai dengan ketentuan sistem ganda yang disebutkan tadi pada syarat tadi, yang syarat SNI 2002 tadi. Nah, analisis di sini bisa dengan portal 2 dimensi dengan metode statik ekuivalen. Namun kita akan membahas sampai pada dasarnya saja. Gaya geser selanjutnya adalah gaya geser rencana. Nah, untuk merencanakan gaya geser, berapa gaya geser yang diizinkan atau yang dapat dilayani untuk tiap kolom, tiap portal, tiap dinding geser itu berapa besarannya? Kita bisa lakukan permisalan dengan tadi kita mengecek syaratnya tadi. Nah, jika ada gaya geser, gaya lateral yang kita rencana itu 100%, sesuai dengan persyaratan, 25% itu kita alihkan kepada kolom portal SRPM tadi. Nah, kita sisanya 75% itu ke dinding geser. Nah, kita di sini ada contoh. Nah, jika ada 10 portal, maka masing-masing akan menerima 2,5% beban lateral, karena kita bagi 10 untuk kolom-kolom tersebut, portal tersebut menerima beban lateral. Nah, sedangkan sisanya 75% itu kita alihkan lagi ke dinding geser. Nah, di sini jika nanti ada berapa lagi dinding gesernya, nah, kita coba contohkan adanya 2 dinding geser saja. Nah, berarti hanya tinggal 75% itu dibagi 2. Nah, jadi kita bisa merencanakan di titik-titik tertentu gaya geser yang dapat dilayani untuk struktur itu sesuai juga dengan yang sudah kita bagi-bagi tadi. Apakah lebih dari 2,5%, apakah yang untuk dinding geser, apakah melebihi 37,5%. Nah, jika seperti itu,
itu harus dikurangi dan juga ya dengan rekayasa-rekayasa lainnya begitu. Mungkin untuk pembahasan kali ini sampai sekian, dan pada penyusunan presentasi ini, nah di sini ada referensi yang digunakan pada tugas ini. Mungkin sekian. Semoga presentasi ini dapat menjadi pembelajaran dan referensi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.